Di episode kemarin kita sudah tahu kalau ujian lapangan telah terganggu, karena sesosok makhluk hitam muncul di tengah-tengah para murid. Kalau kalian penasaran apakah yang terjadi selanjutnya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Di sana Profesor Hill dengan tiba-tiba mengaktifkan lingkaran sihirnya. Setelah itu angin yang sangat kencang mulai muncul. Di sana Profesor Hill berkata, pintu itu akan terbuka. Setelah mengaktifkan lingkaran sihir, Profesor Hill langsung pergi dari tempat tersebut. Di sisi Profesor berambut coklat, dia menyuruh para murid untuk keluar dari tempat tersebut. Di sana Chevel berkata, bukankah ini sesuatu yang dipersiapkan? Profesor berkata, aku tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Bagaimanapun cepat tinggalkan tempat ini bersama murid yang lain. Akan tetapi, di saat para murid mau keluar, ternyata pintu keluarnya dihalau oleh sihir angin. Di saat angin itu mau menghantam seorang murid, Profesor langsung menghalau dengan sihir pelindung. Ternyata, nama dari Profesor berambut coklat adalah Damian. Tidak lama setelah itu dengan tiba-tiba rambut Profesor Damian berubah warna menjadi putih. Lalu dia berkata, aku tidak tahu siapa kamu. Tapi kamu benar-benar sudah kehilangan akal. Tidak aku sangka kamu berani melakukan tindakan seperti ini di Akademi Helios. Sebaiknya kamu bersiap menerima konsekuensinya. Di sisi Ruth dia bergumam, formulanya itu tidak berubah, karena dari awal formulanya memang dipersiapkan untuk ini. Staf internal Akademi Helio, atau mungkin Akademi Helios. Salah satu dari mereka pasti berkaitan langsung dengan makhluk hitam itu. Setelah itu, dengan tiba-tiba Profesor Damian berlari dan memanggil Profesor Rowell. Dia berkata, tolong bantu aku tahu kamu bukan penyihir tipe petarung. Di sisi makhluk hitam di sana dia mulai bergerak, dia melihat ke arah Lidusis. Di sana Ruth menyadari hal itu. Setelah itu, dengan tiba-tiba Profesor Rowell melesat menyerang makhluk hitam tersebut dengan sihir es miliknya. Semua orang di sana terkejut melihat Profesor Rowell bisa menebas makhluk hitam itu. Di sana Dio bertanya pada Profesor Rowell, apakah dia sudah mati? Di sana, Ut berkata, dia masih belum mati. Badan makhluk hitam yang telah menjadi es mulai melepaskan diri dari kristal es tersebut, dan mulai menyatu kembali. Di sana Profesor Damian berkata, serangan fisik tidak mempan padanya, dia bisa mengubah bentuknya sesuka hati, dan tidak bisa disentuh atau diserang. Sebenarnya, muncul dari mana makhluk itu? Di sisi Linus dia berkata, kalian ke arah sini, mari kita menonton di sini bersama. Di sana Chevel berkata, apa kamu hanya mau diam dan menonton dalam situasi seperti ini? Linus berkata, ini bukan masalah yang terlalu serius. Tempat ini masih dalam area Akademi Helios. Entah makhluk apa yang muncul tiba-tiba itu. Tapi Profesor akan mengurus masalah ini. Kita juga tidak bisa keluar dari tempat ini. Selain itu, pilar hitam itu kayaknya tidak akan melukai kita kalau kita diam saja. Setelah Linus berkata seperti itu, dengan tiba-tiba Chevel terkena sebuah serangan dari asap hitam. Di sana para murid juga terkena sebuah serangan dari asap hitam tersebut. Ternyata, itu bukanlah sebuah asap melainkan sebuah air hitam. Di saat Linus mau diserang oleh air hitam itu, Linus langsung menghalau air hitam itu dengan sihir pelindung. Di sana Linus berkata, dia bermain-main dengan kita menggunakan air. Di sana Chevel mulai kesal. Setelah itu, Chevel terkejut setelah melihat di lantai sudah penuh dengan air hitam. Di sisi Ruth dia menyentuh air hitam itu. Lalu Ruth bergumam, air hitam ini mengalir dari lingkaran sihir. Air hitam seperti ini hanya terdapat di satu tempat. Jangan bilang lingkaran sihirnya terhubung ke sana. Di sisi Profesor Damian dia masih berusaha untuk menahan air hitam itu untuk tidak menyerang para murid. Profesor Damian menyuruh Profesor Rowell untuk mencari cara menghancurkan penghalang yang menghalangi pintu keluar. Seseorang dari luar pasti sudah menyadari keanehan yang terjadi dan mereka berusaha masuk. Di sisi Profesor Rowell dia masih asik mengobrol bersama Yuti. Di sana, Profesor Damian sampai terkena serangan dari air hitam. Kita beralih di sisi Ruth, dia merasa kalau tidak semua murid bisa keluar meski berhasil menerobos penghalang. Sebelum semuanya bisa keluar, lingkaran sihirnya akan aktif untuk memindahkan murid yang tersisa. Di sana Ruth ingin menghentikan pengaktifan lingkaran sihirnya.
Kita beralih di tempat Profesor Rowell. Di sana dia berkata, lingkaran sihir teleportasi ini akan dibatalkan jika kita menghancurkan Mana Stone-nya. Di sana Profesor Damian berkata, jangan lakukan itu. Ada kemungkinan terjadi ledakan besar kalau kamu menghancurkan Mana Stone-nya. Akan tetapi Profesor Rowell tidak menghiraukan peringatan dari Profesor Damian. Di sana Profesor Rowell langsung melesatkan serangan ke arah Mana Stone. Mana Stone di sana pun langsung hancur. Akan tetapi, setelah Mana Stone itu hancur, bukannya berhenti, air hitam itu mulai bertambah banyak yang datang, dan membanjiri tempat tersebut. Di sisi Ruth dia bergumam, kenapa itu tidak berhenti, meski Mana Stone-nya sudah hancur. Di sisi Chevel dia mulai panik, dia berkata, aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Seharusnya kita melakukan sesuatu daripada diam saja seperti ini. Linus berkata, aku rasa juga begitu, soalnya tempat ini akan menjadi lautan kalau terus berlanjut. Ternyata, di sana Linus tidak terkena oleh air hitam, karena dia menggunakan sihirnya untuk melayang. Di sana Chevel memaksa menaiki lingkaran sihir milik Linus. Tidak lama setelah itu, dengan tiba-tiba Chevel dan Linus mulai tenggelam di dalam air hitam. Di sisi Ruth dia bergumam, para murid akan diteleport paksa ke sesuatu tempat lewat lingkaran sihir ini kalau sampai tenggelam. Setelah itu di sana Ruth berkata pada teman-temannya, kita harus pegangan tangan yang erat, jangan sampai lepas. Seluruh area dari ruangan ini sudah masuk jangkauan mana dari lingkaran sihir. Akan lebih berbahaya kalau kita menghancurkan lingkaran sihir atau mengacaukan aliran sihirnya, soalnya semua orang yang sudah dipindahkan akan dalam bahaya. Jadi ada baiknya kita bergerak bersama. Lidusis cepat pegang tanganku. Di saat Lidusis mau memegang tangan dari Ruth, dengan tiba-tiba Ruth disambar oleh air hitam. Ruth pun mulai menghilang dilahap oleh air hitam tersebut. Satu persatu teman-teman dari Ruth mulai tenggelam dalam air hitam. Di sana Dio berkata pada Lidusis, semuanya sudah terseret, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di sana Lidusis juga kebingungan mau berbuat apa. Tidak lama setelah itu, Dio pun juga mulai tenggelam dalam air hitam tersebut. Di sana hanya tinggal Lidusis sendiri yang masih belum tenggelam dalam air hitam itu. Tidak lama setelah itu, ada sesosok hitam yang berbisik pada Lidusis. Kamu tahu semuanya akan jadi seperti ini, itu karena gara-gara kamu. Sudah aku bilang kalau keberadaan kamu itu membuat semua orang menjadi sial. Tidak seharusnya kamu terlahir di dunia. Di sisi Ruth yang tenggelam dia mulai mengeluarkan sihirnya, dan langsung berubah menjadi Blow. Di sisi Lidusis dia masih tertekan oleh kata-kata yang telah dia dengar. Sosok makhluk hitam di sana berkata, semuanya sudah dipindahkan. Tidak lama setelah itu, dengan tiba-tiba sosok hitam itu terkena sebuah serangan. Ternyata, yang menyerang itu adalah Blow. Di sana Blow berkata, seharusnya aku langsung memusnahkanmu waktu itu. Air hitam di sana mulai bergelombang mau menyerang Blow, tetapi Blow masih bisa menghalau air hitam itu. Makhluk hitam di sana bertanya, siapa kamu sebenarnya? Blow berkata, itu seharusnya pertanyaanku. Di sana Blow mulai melesat menyerang kembali sosok makhluk hitam tersebut. Tetapi serangan Blow masih bisa dihalau. Di sana Blow terus menyerang secara bertubi-tubi makhluk hitam tersebut, tetapi serangan Blow masih belum bisa mengenai tubuh makhluk hitam itu. Setelah itu, dengan tiba-tiba ada sebuah serangan yang mengarah pada Blow. Serangan itu melesat dengan keras ke arah Blow. Akan tetapi, serangan itu masih bisa dihindari, dan Blow sudah berada di belakang makhluk hitam. Blow pun langsung melesatkan serangan ke arah makhluk hitam tersebut. Di sana Blow langsung menangkap sosok makhluk hitam tersebut, dan mendorong ke arah bawah, lalu Blow berkata, tidak mungkin gumpalan sihir ini wujud aslimu. Siapa yang mengendalikanmu? Apa tujuanmu menteleportasi semua murid akademi? Dan mengapa kamu mengincar Lidusis? Makhluk hitam itu berkata, aku tidak harus menjawab pertanyaan itu. Setelah berkata seperti itu, sosok makhluk hitam itu pun perlahan-lahan mulai menghilang, dan cairan hitam di sana juga menghilang. Setelah itu, pintu masuk pun mulai terbuka, dan para profesor pun mulai memasuki ruangan. Di saat mereka melihat ruangan di sana kosong, para profesor di sana terkejut, karena di sana sudah tidak ada siapapun. Setelah itu, kita beralih di tempat Letis.
Di sana dia sudah berada di suatu tempat. Di sana Lepis berkata, "Tempat apa ini?" Di sana Lepis langsung berteriak memanggil Profesor Rowell. Tetapi semua itu tidak ada gunanya, karena tidak ada yang menjawab teriakan dari Lepis. Di sana Lepis berkata, "Apa tidak ada seorang pun di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Yang aku ingat hanyalah air hitam." Tidak lama setelah itu, di sana ada sepasang mata yang melihat ke arah Lepis. Setelah itu, kita beralih di tempat Blow. Di sana Blow juga diteleport di suatu tempat. Di sana Blow bergumam, "Aku juga ikutan diteleport tanpa mendapatkan penjelasan apapun." Tampaknya dugaanku benar. Tempat ini tanah terkutuk yang dialiri air hitam, yang bernama Ishuela. Meski begitu, situasi ini di luar dugaan. Ternyata, di sana Blow sudah dikelilingi oleh sekelompok serigala. Setelah itu, kita kembali di tempat Lepis. Dia di sana sedang dikejar-kejar oleh serigala. Di sana Lepis bergumam, "Sekarang aku berada di sini karena diteleport dengan lingkaran sihir dari makhluk itu. Dipindahkan ke antah berantah dan disambut sama monster. Kalau begitu, apa tindakan yang harus aku lakukan sekarang? Apa hidupku hanya sampai di sini? Andai saja Ran ada di sini." Setelah itu, Lepis mengingat saat dia baru pulang dari pelelangan, dia berbicara dengan ayahnya, kalau dia bertemu dengan penyihir hitam. Tidak lama setelah itu, dengan tiba-tiba Lepis tidak sadarkan diri. Lepis pun langsung dipindahkan ke kamar. Di sana Lepis pun tersadar, dan disapa oleh Ran. Di sana Ran berkata, "Bisa dilihat kalau Tuan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku, jadi untuk berjaga-jaga aku dan Ran bekerja sama untuk menggunakan sihir spesial, dan menanamkannya di dada kiri tubuh Anda. Tapi sihir spesial itu hanya punya 3 kesempatan, aku akan menyelamatkan Anda dari bahaya sebanyak 3 kali. Setelah itu di sana Lepis melihat dada kirinya, ternyata di sana ada sebuah lambang hati 3. Setelah itu, kita dilihatkan dengan situasi yang sekarang. Di sana Lepis bergumam, "Kalau aku menggunakan ini, mungkin aku bisa terselamatkan dari situasi ini." Setelah itu Lepis langsung diterjang oleh serigala tersebut. Tetapi ternyata terjangan itu bukanlah keinginan serigala itu. Dia ternyata diserang oleh Cynthia. Mereka berdua masih belum menyadari kalau di sana ada Lepis. Setelah itu, di sana Linus berkata, "Dengan ini sudah 3, aku rasa kita sudah cukup lama bergerak, tapi kita belum bertemu seorang pun." Di saat Cynthia mengangkat serigala di sana, mereka melihat Lepis yang berada di bawah serigala tersebut. Di sana Lepis pun terbangun, dia bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dengan murid akademi yang lain?" Linus berkata, "Seperti yang dilihat, ketika aku tersadar, hanya ada aku dan Cynthia. Kelihatannya kita semua terpencar ketika diteleport ke sini. Kami memutuskan untuk bergerak, karena kami kira akan lebih baik kalau bisa bertemu dengan murid yang lain." Di sana Lepis bertanya, "Apa kamu tahu kita berada di mana?" Linus berkata, "Aku tidak tahu, yang pasti tempat ini bukan neraka." Di saat Lepis dan Linus asik mengobrol, di sana Cynthia berjalan ke depan, lalu di sana Linus bertanya pada Cynthia, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Di sana mereka bertiga, tiba-tiba terkejut setelah melihat sesuatu. Ternyata, mereka bertiga melihat ada banyak mayat serigala yang bergeletakan di bawah. Di sana Linus berkata, "Hanya profesor yang punya kemampuan untuk membunuh monster sebanyak itu. Pasti profesor ke arah sana." Apakah itu benar profesor yang telah membunuh monster serigala tersebut? Kalau kalian penasaran siapa sebenarnya yang melakukan itu semua, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.